Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suratan Iswana, bersama saya Ijul Syafi'i dan kita akan membahas kebijakan publik yang ada kaitannya dengan isu-isu perkotaan. Salah satu isu perkotaan yang sejatinya ini menjadi concern pemerintah dan kita semua sebagai warga tentu saja bicara soal pangan. Bagaimana pemerintah membuat sebuah kebijakan yang strategis dalam konteks ketahanan pangan. Ya, ada tiga kata frasa kunci dalam ketahanan pangan, yaitu satu, kedaulatan pangan, yang kedua adalah ketahanan pangan, yang ketiga adalah keamanan pangan. Artinya bahwa tinggal sekarang bagaimana sinkronisasi ada antara kelembagaan wilayah Dinas Ketahanan Pangan dengan badan yang sudah dibentuk di pusat, yang khususnya bicara soal ketahanan pangan. Isu-isu yang selama ini berkembang kan bahwa dunia rawan pangan gitu ya, Indonesia ya termasuk juga rawan pangan. Cuman orang suka lupa sebetulnya bagaimana menyeimbangkan up market daripada contoh beras ya. Kita kan selama ini kecolongan prosentase beras impor menurut BPS itu dari tahun ke tahun meskipun ada penurunan tapi cenderung naik terus. Nah itu kan artinya perlu diwaspadai. Apa akar permasalahannya? Nah, beberapa kajian kami di wilayah-wilayah lumbung padi Jawa Barat misalnya ya, dan Banten seperti Sawarna, Kerawang, Cianjur, itu adalah putusnya generasi petani. Meskipun upaya ini sepertinya cenderung kurang populer dibandingkan dengan menutupi kebutuhan beras domestik, kan begitu ya argumentasi Bulog. Yeah. Nah, artinya dalam hal ini padahal menutupi melonjaknya harga gagal panen contoh ya, itu kan memang sih kebijakan yang instan dengan solusi jangka pendek adalah dengan mengimpor beras agar kemudian harga beras stabil. Itu secara rasional choice, kan dalam kebijakan ada rational choice, itu cukup rasional. Cuman kan kemudian pertanyaannya bagaimana dengan aspek keberlanjutannya dari strategi kebijakan ini. Nah, kita seringkali melihat bahwa studi banding yang dilakukan oleh anggota dewannya, kawan-kawan di dewannya, mungkin selain melihat WC gitu ya dan rambu-rambu lalu lintas gitu kan, mungkin ada juga nih yang ketemu bahwa di beberapa negara farmers adalah sebuah professional occupation yang bergaji. Nah, sekarang secara realistis pada saat kita melihat penghasilan petani di Indonesia dan menurut survei kami gitu ya, beberapa bahwa sekarang ini generasi muda tidak ingin meneruskan secara status sosial maupun secara status ekonomi profesi petani itu downgraded gitu ya, menurut angket gitu ya, tahun 2018. Nah, artinya kan usia petani sekarang ini Kang Ijo adalah ada di usia mungkin lebih kurang antara 48 sampai 58 tahun. 5 sampai 10 tahun lagi kita bisa bilang bahwa ini generasi yang putus. Nah, bagaimana solusi impor beras bisa terus mengatasi ini kan tidak ada. Artinya bagaimana mempertahankan profesi ini yang ada dan bagaimana menumbuh kembangkan meregenerasi petani Indonesia. Itu kunci. Kita melihat bahwa daerah rural itu sudah mulai seperti daerah urban, di mana lahan-lahan pertanian sudah dibangun perumahan-perumahan, pabrik dan sebagainya. Lalu bagaimana pemerintah daerah harusnya membuat sebuah strategi kebijakan ketahanan pangan ini ketika lahan pertanian sendiri semakin berkurang? Ya, pada saat kita bicara ini kan harusnya memang ada konservasi lahan pertanian. Ya. Ada lahan-lahan yang tidak bisa dibeli. Ya, misalnya ini kan tidak bisa hanya mengendalikan Kementerian Pertanian ya, atau Dinas Pertanian di wilayah, tapi juga harus lintas kementerian dan lintas OPD. Salah satunya adalah bagaimana Badan Pertanahan Nasional itu mempertahankan lahan-lahan yang memang harusnya berfungsi satu fungsi, monofungsi, yaitu pertanian. Tidak bisa alih fungsikan menjadi lahan yang lain, perumahan misalnya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah siapa yang mengolahnya itu juga lebih penting. Pada saat kemudian orang mulai berpikir bahwa ini kan urbanisasi ya, semakin besar di kita. Kalau boleh statistiknya apapun siapapun lembaga riset yang mengeluarkan maupun Badan Pusat Statistik resmi pasti menunjukkan bahwa urbanisasi terus naik. Nah, ini kan sebuah pertanyaan besar. Urban farming menjadi konsep baru, tapi kan pertanyaannya adalah apakah kemudian usaha upaya urban farming di perkotaan mampu memenuhi kebutuhan domestik agrikultur? Kan belum tentu juga. Jangan-jangan nanti
bawang impor lagi gitu kan ya. Gitu. Ya, saya melihat seperti contoh Cina, bagaimana lahan pertanian semakin berkurang karena pembangunan, ya penduduk jumlahnya juga bertambah terus. Itu kalau tidak salah saya pernah melihat ada satu tayangan bagaimana negara Cina itu membangun, kalau nggak salah namanya itu vertical farming. Jadi gedung ya kan bertingkat gitu loh. Itu ruangan-ruangannya dibuat untuk menanam berbagai macam tanaman gitu. Betul. Untuk sebagai langkah antisipasi tentu saja. Berarti teknologi menjadi salah satu syarat utama juga ya Kang ya. Betul sekali. Teknologi juga, lalu kemudian bagaimana mengakali situasi di mana menekan demand beras. Namanya kan kita konsumsinya luar biasa ya. Bulog kan selalu beralasan tahun ke tahun bahwa ya kita memang tidak mengalami bukan surplus, bahkan mengalami kelangkaan ini ya, sehingga kemudian untuk mencegah naiknya harga yang terlalu besar maka diimpor. Nah, artinya kan ini strategi bagaimana menerapkan, misalnya ya, bagaimana generasi muda itu bahwa farmers occupation itu menjanjikan sebuah kan ketahanan pangan atau industri pangan, boleh dikatakan seperti itu, adalah sebuah industri, adalah sebuah bisnis. Nah, artinya pada saat kita hanya kebijakannya mengumpulkan gapoktan gitu ya, gaya kelompok capir old school gitu ya, mengirim penyuluh tani gitu ya, soal bagaimana menanam ini itu sepertinya sudah kebijakan antik gitu ya. Sudah antik dan harus dipikirkan gimana caranya orang bisa beralih ke sebuah alternatif yang ya sesuai dengan realitas kondisi saat ini. Seperti yang tadi Kang Ijo bilang, menggunakan teknologi, ada di perkotaan, tidak harus tinggal di perdesaan misalnya, seperti itu.